Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Fitriana dari jurusan Teknik Industri FTI Intas Trisakti. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Topik kita hari ini adalah inspeksi dan sampling penerimaan untuk atribut. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menformulasi, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem dengan inspeksi dan sampling penerimaan untuk atribut. Capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa engineering principle untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi yang meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Definisi teknik sampling penerimaan adalah suatu statistika yang pokok dalam pengendalian kualitas. Sampling penerimaan didasarkan pada perencanaan sistematis yang menentukan bagaimana penarikan sampel untuk produk jadi dan bagaimana data sampling digunakan untuk mempertahankan kualitas sampai pada tingkat yang diharapkan. Sampling penerimaan juga digunakan untuk memonitor kualitas dari bahan dan komponen yang masuk atau untuk situasi lain yang memerlukan pertimbangan untuk memutuskan menerima atau menolak pengiriman dalam jumlah besar dari suatu item. Keuntungan sampling penerimaan adalah mengurangi jumlah kesalahan yang terjadi dalam pemeriksaan. Kemudian kebutuhan tenaga kerja yang sedikit, lebih ekonomis, dapat digunakan dalam pengujian yang merusak. Ya, jadi kalau sampling itu kan misalnya bahan baku datang satu truk atau satu tronton, kan nggak mungkin kita periksa semua. Jadi kita harus memakai teknik sampling. Demikian pula untuk uji yang merusak ya seperti uji tabrak, yang misalnya diuji dibanting dari lantai 2 gitu ya, itu kan nggak mungkin semuanya dilakukan, itu uji sampling. Nah, kemudian keuntungannya adalah melakukan penolahan terhadap keseluruhan lot, bukan dalam satuan unit, sehingga memberikan motivasi kepada para supplier untuk meningkatkan kualitas produknya. Nah, kemudian adanya resiko dalam penerimaan dari mutu lot rendah dan penolakan dari mutu lot baik. Nah, informasi tentang produk yang diterima menjadi lebih sedikit walaupun biasanya cukup. Berikut adalah beberapa jenis metode sampling. Ada sampling tunggal, ini memerlukan keputusan mengenai penerimaan atau penolakan berdasarkan bukti satu sampel dari lot tersebut. Nah, sampling rangkap dua atau ganda, nah ini menyertakan kemungkinan menunda keputusan mengenai lot tersebut hingga ditariknya sampel kedua. Nah, kemudian sampling berganda. Nah, ini umumnya digunakan jika 3 atau lebih sampel dari suatu ukuran tertentu diperbolehkan dan bila keputusan mengenai penerimaan atau penolakan harus dicapai setelah melalui jumlah sampel tertentu. Nah, sampling beruntun. Nah, ini dilakukan bila keputusan adalah mungkin setelah setiap butir diperiksa dan apabila tidak ada batas yang ditetapkan pada seluruh jumlah unit yang diperiksa. Nah, ini sampel dilakukan secara acak tapi ukuran masing-masing sampel sama dengan 1. Nah, berikut adalah prosedur acceptance sampling. Tujuan yang pertama adalah menjamin level kualitas untuk konsumen. Nah, ini prosedur atribut dan variabel sama ya, memilih rencana untuk kurva OC yang spesifik. Tujuan yang kedua adalah menjaga kualitas sebagai target. Nah, untuk atribut bisa memakai sistem AQL military standar 105E, kemudian ANSI ISQC Z1.4.
Sementara untuk yang variabel, ini ada perbedaan, menggunakan sistem AQL military standar 414, HCSQC Z1.9. Kemudian tujuan ketiga, menjamin rata-rata outgoing quality level. Untuk yang atribut, kita memakai sistem AOQL dan .romich plan. Untuk yang variabel, kita menggunakan sistem AOQL. Kemudian mengurangi pemeriksaan dengan ukuran sampel yang kecil secara kualitas yang baik. Untuk yang atribut memakai chain sampling, untuk yang variabel menggunakan narrow limit gouging. Nah, kemudian yang kelima adalah mengurangi pemeriksaan setelah sejarah kualitas yang baik. Untuk yang atribut menggunakan skip load sampling atau double sampling. Untuk yang variabel sama ya menggunakan skip load sampling dan double sampling. Nah, kemudian menjamin kualitas tidak lebih buruk daripada target. Ya, di sini kita menggunakan LTPD-ROMIS ya .romich. Nah, untuk yang variabel kita menggunakan LTPD plan, hypothesis testing. Nah, berikut adalah kurva OC. Pengertian daripada kurva OC adalah kurva karakteristik operasi merupakan alat bantu untuk mengevaluasi penunjukan probabilitas penerimaan suatu lot dari nilai yang cacat dan juga efektivitas dari suatu perencanaan sampling. Jika rencana sampling tersebut kurang memuaskan berdasarkan kurva OC-nya, maka dibuat rencana sampling dan kurva OC yang baru. Nah, berikut adalah kurva OC sampling tunggal. Ya, kurva OC di sini adalah operating karakteristik ya. Ini adalah untuk penarikan sampling tunggal dibuat dalam kurva yang menyatakan hubungan antara probabilitas penerimaan lot ya sumbu Y dengan bagian lot yang cacat sumbu X. Nah, ini rumusnya PA adalah jumlah NI P pangkat I dikali 1 min P kali pangkat N min I. Kita buatlah kurva OC untuk penarikan sampling tunggal dengan besar lot N-nya 2000 unit. Nah, N kecilnya sampelnya 50 unit. Bilangan penerimaan C-nya 2 unit. Nah, dengan menggunakan persamaan PA di atas, proporsi cacat dari PO adalah 0 sampai 0,15. Nah, diperolehlah nilai probabilitas PA-nya ya serta kurva OC-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini kita bisa pakai tabel binom. Ya, selain menggunakan rumus. Nah, ini adalah gambar kurva OC-nya. Nah, kemudian AOQ, Average Outgoing Quality. Nah, ini digunakan secara luas ya sebagai salah satu teknik untuk mengevaluasi dan rencana penarikan sampling. AOQ sendiri merupakan kualitas di dalam lot yang merupakan hasil dari perbaikan inspeksi atau rectifying inspection. Rumusnya AOQ adalah 1 dikurang N dibagi N besar dikali PA kali 100 P0. AOQ adalah PA kali 100 P0. Di mana 1 min N kecil dibagi N besar merupakan faktor koreksi yang tepat bila digunakan dengan bilangan penerimaan atau C yang tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan penerimaan atau C sama dengan 0, maka faktor koreksi ini tidak perlu digunakan. Jika ukuran lot N menjadi semakin besar relatif terhadap ukuran sampel N kecil, atau jika N besar tidak diketahui, maka N dianggap tak hingga, sehingga faktor koreksi menjadi sama dengan 1, dan rumus di atas ditulis menjadi AOQ sama dengan PA dikali P0. Nah, ini adalah tabel AOQ untuk penarikan sampling N besarnya 3000, N kecilnya 89, dan C-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat ya 100 P0, kemudian N, kemudian N kali P0, kemudian PA, kemudian AOQ ya. 100 P0 dikalikan dengan PA.
Nah, AOKL di sini yang dikasih tanda bintang merupakan nilai tertinggi dari AOKI. Nah, berikut adalah gambar kurva AOKI untuk penarikan sampling N besar 3000, N kecil 89, dan C sama dengan 2. Nah, kemudian ada resiko konsumen dan produsen. Nah, resiko produsen ini disimbolkan sebagai alfa, yakni peluang penolakan dari lot yang baik. Nah, umumnya diketahui sebagai 0,05, walaupun rentangannya bisa terletak antara 0,01 sampai 0,1. Ya, dalam kurva OC, probabilitas alfanya tidak tercantum. Melainkan yang tercantum adalah PA yang merupakan probabilitas penerimaan sehingga dirumuskan PA adalah 1 min alfa. Yang terkait dengan resiko produsen ini adalah level penerimaan kualitas atau AOKL, Acceptable Quality Level. Nah, AOKL ini adalah persentase maksimum cacat, di mana hal ini dipertimbangkan untuk kepuasan dalam penerimaan sampling. Ya, seperti ditunjukkan di gambar di bawah ini. N besarnya 4000, N kecilnya 300, C-nya 2, AOKL-nya 0,7. Ya, untuk risiko produsennya 0,05. Ini menunjukkan arti 1 dari 20 lot akan ditolak pada 0,7% yang cacat. Nah, ini resiko konsumen dikenal sebagai beta. Ini merupakan probabilitas penerimaan dari lot yang cacat. Nah, ini umumnya diketahui sebesar 0,1. Nah, terkait dengan resiko konsumen, di sini LQL, Limiting Quality Level. Dan di sini atau Lot Tolerance Percent Defective. Nah, LQL ini merupakan presentasi lot yang cacat atau rusak. Nah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini, LQL-nya 2,6%, betanya 0,1, dapat dijelaskan bahwa lot yang cacat 2,6% akan diterima pada probabilitas sebesar 0,1 atau 10%, atau 1 dari 10 lot akan diterima pada tingkat cacat sebesar 2,6%. Nah, kemudian ASN atau Average Sample Number. Nah, ini digunakan untuk membandingkan jumlah rata-rata yang diinspeksi per lot oleh konsumen pada sampling tunggal, rangkap 2, dan multiple. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan ketiga tipe penarikan sampel. Nah, dalam sampling tunggal biasanya ASN-nya konstan dan sama untuk ukuran semua sampel ya. Untuk sampling rangkap 2 prosesnya lebih rumit karena sampling kedua kemungkinan bisa diambil atau sama sekali tidak bisa diambil. Nah, di sini di sampling rangkap 2 ASN-nya adalah N1 ditambah N2 dikali 1 min P1. Nah, PI sendiri adalah probabilitas pengambilan keputusan pada sampel pertama. Nah, rumus di atas berasumsi bahwa inspeksi akan tetap berlanjut meskipun bilangan penolakan telah tercapai. Ya, dalam prakteknya ini adalah hal yang biasa untuk menghentikan inspeksi setelah penolakan dicapai buruk pada sampel pertama. Nah, dinamakan cartel inspection dan rumus untuk kondisi seperti ini lebih rumit lagi. Nah, ini contoh penggunaan ASN untuk sampling rangkap 2, di mana parameternya N1 sama dengan 50, C1-nya 0, R1-nya 3, N2-nya 50, C2-nya 3, dan R2-nya 14. Nah, di sini P0 0,01, NP0 50 kali 0,01 0,5. Kemudian dapat di tabel C, P0-nya adalah 0,607. P lebih besar daripada 3 adalah 0,014. Nah, ini adalah ASN-nya. Masukin ke rumus, dapat 69. Nah, ini adalah tabel ASN-nya untuk parameternya N150, C10, R13, N250, dan C23, R2-nya 4.
Nah, ini adalah kurva ASN untuk sampling tunggal, rangkap 2, dan multiple. Nah, perhitungan kurva ASN untuk sampling multiple lebih sulit dibandingkan dengan sampling rangkap 2. Di mana NK adalah ukuran sampel dari level terakhir, kemudian PK adalah probabilitas keputusan pada level terakhir. Nah, kemudian ini ATI, ya, average total inspection, ini adalah teknik lain untuk mengevaluasi penarikan sampling. Nah, ATI ini adalah jumlah yang diinspeksi oleh konsumen dan produsen. Seperti kurva ASN, ATI ini memberikan informasi tentang jumlah yang diinspeksi dan bukan hanya apakah ada pemeriksaan sampling berlangsung secara efektif atau tidak, ya. Jadi untuk sampling tunggal ini adalah rumusnya ATI sama dengan N kali 1 min P kali N kecil untuk rangkap 2 NPA kali N1 tambah N2. Nah, kemudian ditambah N kali 1 min PA1 min PA2. Nah, PA1 sendiri adalah probabilitas penerimaan pada sampel pertama, PA2 adalah probabilitas penerimaan pada sampel kedua. Nah, ini contohnya, ya jumlah lotnya 3.000, N kecil 89, C-nya 2. Misalnya incoming produknya mempunyai spesifikasi cacat 2%. Lot, cacat P0 dengan kurva OC, diperoleh ATI adalah 89, ditambah 1 min 0,731, dan 3.000 kali 89, sama dengan 872. Artinya jumlah rata-rata total unit yang diinspeksi untuk lot tersebut mengandung 2% cacat sebesar 872. Nilai P0 dapat dihitung ulang sehingga ini akan membentuk kurva seperti pada gambar berikut. Nah, sini analisis kurva menunjukkan bahwa ketika kualitas mendekati 0% cacat, jumlah ATI diinspeksi mendekati ukuran sampel N. Ketika proses kualitas sangat rendah, misalnya cacat 9%, hampir seluruh lot ditolak dari kurva AC menjadi mendekati 3.000. Nah, kemudian sampling rangkap 2 dan sampling multiple untuk kurva ATI berada sedikit di bawah sampling tunggal. Ya, jumlah yang diinspeksi oleh konsumen biasanya sangat kecil dalam kurva ATI, di mana didominasi oleh jumlah yang diinspeksi oleh perusahaan. Ini adalah contoh soalnya, suatu sampling tunggal yang direncanakan oleh perusahaan manufaktur untuk memeriksa incoming material dari produsen dan pemeriksaan lot per lot dari incoming material dikirimkan oleh produsen, diketahui bahwa AQL-nya 0,04 dengan resiko sebesar 5%. Sedangkan dari perusahaan manufaktur, konsumennya LQL-nya 0,2%. Dengan resiko 10%. Tentukan rencana sampling incoming material tersebut yang sesuai kualitas dari produsen dan sedekat mungkin memenuhi persyaratan perusahaan manufaktur tersebut. Nah, berikut jawabannya. Kita bagi rasionya LKL dibagi AQL dapat 0,2 dibagi 0,04 sama dengan 5. Dari tabel C antara 2 dan 3. Nah, kualitas incoming material dengan resiko produsennya alfanya 5%. Dihitung. Untuk C-nya 2, N-nya 20. Untuk C-nya 3, U-nya 1,366, N-nya adalah 34. Nah, kemudian untuk memenuhi standar perusahaan manufaktur dengan resiko konsumen beta 10%, C2, ya mu 5,322, N20, PLKL-nya adalah 5,322 dibagi 20, dapat 0,261. Untuk C sama dengan 3, mu-nya 6,681, N34, PLKL-nya adalah 0,2.
Jadi dapat disimpulkan memenuhi kriteria produsen dan konsumen untuk rencana sampling tunggal yang tepat adalah C sama dengan 3 dan N sama dengan 34. Nah, ini adalah contoh soal 2. Diketahui dalam suatu lot part yang dikirim pada sampling ganda dengan N1 sama dengan 50, C11, R14, N280, C25, R26. Jika incoming material lot yang dikirimkan vendor mengandung cacat sebesar P sama dengan 0,02, tentukan nilai penerimaan dalam persen sampling lot pada sampling penerimaan akhir. Perhitungkan kemungkinan dalam persen penolakan lot di sampling yang pertama. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi penolakan sampling 1, 0,736 dapatkan dari tabel Poisson. Kemudian peluang penerimaan sampling 2, sini adalah 0,184 kali 0,921 ditambah 0,061 kali 0,783 dapat 0,21723. Sehingga kita jumlahkan PA sama dengan PA1 tambah PA2 dapat 95,32%. Kemudian peluang penolakan lot sampling 2 adalah 1 min P lebih kecil daripada 3 adalah 1 min 0,931 dapat 1,9%. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.